Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Ella. Boleh minta waktunya sebentar, Putrian? Boleh dong. Apa sih yang nggak buat Bu Ella? Oke, Silakan terima Bu Ella. kasih. Ada Iya yang nih, bisa saya bantu? iya nih Bu. Aku tuh ingin curhat nih unek-unek yang ada di hati aku dan kepalaku nih tentang yang ada di sekolahan. Iya, seperti apa unek-uneknya. Tapi sebelumnya, eh, apa yang Ibu harapkan dari diskusi pada pertemuan sore hari ini? Yang saya harapkan permasalahan yang saya hadapi bisa menemukan solusi dan bisa menerapkan di sekolahan nanti untuk Iya, perbaikan baik ke Ibu. depannya. Iya. Permasalahan seperti apa Bu Ella? Silakan ceritakan kepada saya. Iya nih, yang selalu mengganjal setiap hari itu permasalahan yang dihadapi itu di dalam kelas itu masih ada orang tua yang membantu anak dalam mengerjakan tugasnya di sekolahan, sehingga anak itu nggak mandiri secara pribadi. Nah, selalu ada bantuan orang tua. Nah, kepengennya saya, harapan saya tuh anak nanti bisa mengerjakan mandiri, baik dalam segi pembelajaran atau pembiasaan, mempunyai rasa tanggung jawab seperti itu dengan tugasnya, Fitrian. Oke. Apa aku? Sepertinya ini permasalahan guru TK kebanyakan seperti ini ya, Bu. Iya, Kurangnya mandirian iya, siswa gitu. iya Iya. masih aleman apa iya? Oke, seperti itulah. Namanya juga anak kecil. Lalu Iya, seberapa penting tujuan pertemuan pada hari ini, iya. Bella? Kalau saya itu sangatlah penting karena eh, kalau pendidikan di taman kanak-kanak itu kan sebagai dasar nih pembentukan karakter dari disiplin, tanggung jawab, kemandirian dan sebagainya. Nanti harapannya setelah anak bisa mandiri tanpa dibantu orang tua, anak lebih percaya diri dalam mengerjakan tugas atau kerja kelompok ataupun tampil di depan kelas-kelas ke teman-teman seperti itu Fitrian. Oke, Bu Ella. Jadi memang penting sekali kemandirian itu tumbuh dari sejak dini, gitu, Bu Ella. Iya Oke, betul. jadi kadang itu karakter itu malah diajarkannya dasarnya itu dari TK, gitu, Bu Ella. Iya betul Fitrian. Lalu apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang Bu Ella harapkan? Nah, yang saya butuhkan itu adalah membutuhkan strategi nih atau trik untuk mengendalikan agar anak bisa mandiri tanpa bantuan orang tua. Seperti itu Putrian. Iya, betul sekali. Kita memang harus butuh strategi dan trik Iya ya, Bu. betul ya. Apalagi untuk masalah-masalah untuk anak kecil itu kan salah-salahnya kadang kan malah ter apa ini sebenarnya mudah tapi kita itu salahnya itu sulit dicari seperti Iya itu. betul. Seperti Oke, itulah. baiklah, mari kita bahas strategi apa yang nanti pas untuk masalah yang Bu Ella hadapi ini. Namun pertama-tama kita juga perlu memahami penyebab dari murid itu saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Kenapa peserta didik itu kurang mandiri? Apakah karena mereka tidak memahami materi yang diberikan guru, atau mereka bosan, atau apakah eh, karena mereka ingin menarik perhatian, kadang kan caper-caper sama Iya betul. guru, mencari perhatian. Itu penyakit anak kecil ya Bu ya, Iya mencari betul. perhatian. Ya. Lalu penyebabnya kalau untuk murid jenengan itu bagaimana Bu? Kenapa kemandiriannya kurang? Nah, kalau menurut saya yang selama ini saya amati nih di sekolahan itu anak-anak ada yang kurang fokus
dalam mendengarkan penjelasan dari guru. Terus ada juga anak yang merasa bosan, ya aku nggak pengen belajar itu. Kadang kan ada yang seperti itu. Terus yang lainnya adalah dalam mengerjakan anak itu, mengerjakan tugas itu, anak terlambat atau ketinggalan dari teman-temannya, seperti itu faktornya. Jadi otomatis kalau tidak selesai kan langsung menangis, seperti itu Putri ya. Iya, mencari orang tuanya ya. Iya, mencari orang Eh, tuanya. Tapi kan mungkin ada sebab nih Bu Ella kenapa anak itu bosan, kenapa Nah, anak itu kalau tugasnya belum selesai lari ke orang orang tua tua. kayak gitu. Itu kan juga ada sebabnya. Iya. Mungkin pembelajaran kurang menarik atau anak ingin diperhatikan ya gitulah ya Bu ya. Terus kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi seperti itu agar Iya. menarik perhatian murid agar tidak bosan. Seperti itu, Oke, Bu oke, Ella. oke. Saya akan mencobanya dengan menggunakan bahan ajar yang lebih menarik agar anak bisa fokus dan mandiri dan bisa Iya, apa ya, tidak bosan ya. ya, Iya, ya. agar anak lebih tertarik lagi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Ya, bisa juga Enggak. dengan diselingi ya dengan video dari YouTube dan pemutaran lagu, gerakan lagu gitu, seperti itu nanti. Oke. Tapi sebelumnya saya ingin tahu untuk kalau kita bicara skala 1 sampai 10 untuk kemandirian siswa menurut Bu Ella untuk saat ini kemandiriannya sudah mencapai skala berapa? Untuk kemandirian anak saat ini itu kalau dari 1 sampai 10 itu ada di angka 5. Masih separuh lah Bu, ya kemandiriannya Oke. masih sangat minim sekali. Seperti itu Putrian. Apalagi masih semester awal nggih Bu ya. Iya betul. Lalu kira-kira yang Ibu harapkan itu untuk perubahan ke depan itu di skala berapa Ibu? Nah, untuk perubahan yang ingin saya tingkatkan untuk ke depan, kan masih ada 1 semester lagi nih Putrian. Oh, nggih. Harapan saya bisa mencapai angka 9 atau 10 anak-anak benar-benar bisa lepas dari orang tua tanpa minta bantuan lagi sama orang tua. Ya dengan Mhm. cara eh, membuat kesepakatan juga bisa Bu, seperti itu Bu. Lalu jadi kan jenengan dari skala 5 ingin ke skala 9 atau 10 Ya, gitu lah ya Bu ya. Pastinya tentunya itu di tengah-tengah ada hambatan. Kenapa kok anak itu nggak bisa sampai menuju ke 9? iya Kira-kira betul. hambatan apa yang mungkin menghalangi dalam meraih kemandirian siswa itu, Bu? Iya betul sekali Putrian. Tentu setiap hari pun tetap ada hambatan. Apalagi kalau eh, untuk mengerjakan tugas anak itu kadangnya sudah mulai pertama mau mengerjakan tugas, tetapi begitu eh, anaknya bosan dan merengek, disitulah dia memanggil, mama sini, gitu. Jadi saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, mau memarahi anak nanti anaknya jadi takut sama gurunya, mau memberikan eh, apa eh, arahan pada orang tua, saya juga nggak enak hati seperti itu Putri, Iya, bingung. iya, iya betul, Bu Aduh. Ella. Memang untuk itu dibutuhkan empati ya, empati ke Iya benar. orang tua, ke anak juga. Kita harus menjaga perasaan seperti itu ya, Bu ya. Enggak Iya. enak juga. Iya dari hambatan dan eh, yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira sudah ada atau belum rencana atau langkah dalam penanganan masalah tersebut? Rencananya untuk kedepannya dalam benak saya sudah ada sebenarnya, cuman belum direalisasikan dan Iya.
apa ya, belum mantap nih. Nah, sekarang dengan diskusi pertemuan ini dengan Putrian, semoga saya lebih mantap lagi untuk bisa Oke, menerapkan oke. rencana saya nih. Salah satunya adalah dengan membuat bahan ajar yang lebih menarik, inovatif, serta bisa mendownload video dari YouTube disesuaikan dengan tema agar anak itu tertarik dulu. Terus selain menggunakan video juga bisa menggunakan permainan seperti piring plastik, nanti tengah-tengahnya dikasih angka, terus bendanya itu menggunakan lospat. Lospat itu bisa berupa eh, benda-benda kecil nih kayak stik es krim, batu-batu kerikil dan sebagainya. Itu macam-macam, bisa anak bisa memilih nantinya untuk latihan berhitung. Di situ juga kan eh, bisa menerapkan, oh ternyata anak ini sudah bisa menghitung tanpa dibantu orang tua. Nah, di situ kan sudah, kalau sekilas kan sudah menarik pembelajarannya. Kalau menurut saya seperti itu, Bu Trian. Sepertinya nggih, saya melihat ini banyak sekali rencana-rencana Bu Ella. Ya, hebat sekali Bu Ella. Semoga satu persatu rencana yang Bu Ella rancang terwujud nggih Bu Ella. Amin, amin ya rabbal Amin. alamin. Tapi tentunya dalam merancang tujuan atau merancang rencana aksi itu pasti adalah indikator, ada indikatornya. Iya betul Putri ya. Ya, Indikator yang indikator dalam mencapai tujuan yang Ibu Ella harapkan apa Bu Ella? indikatornya yang saya tekankan di sini adalah eh, kelas yang nyaman, aman dan menyenangkan, serta butuh dukungan orang tua serta lingkungan warga sekolah. Baik dari kepala sekolah itu sendiri gitu. Oke, jadi kalau kelas nyaman, murid nyaman, gurunya nyaman, kan enak nggih Bu Ella Iya nggih? betul. Iya. Lalu kita bicara strategi tadi di awal, apakah ada strateginya untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan? Iya betul. Selain rencana yang tadi saya ungkapkan, pembelajaran itu kalau untuk anak TK itu bisa diterapkan di luar kelas atau outing kelas seperti itu Putrian. Agar Begitu. anak lebih mengeksplor dirinya sendiri. Seperti itu Lebih cara refresh maksimal. gitu ya, Ya, Bu ya. refresh ya. Nggih. Lalu dalam mencapai tujuan atau rencana yang Ibu Ella lakukan, pasti ada jangka waktu atau targetnya. Kira-kira berapa lama target untuk eh, menghadapi masalah yang Bu Ella hadapi? Apakah panjang, apakah pendek? Nah, untuk kisaran waktunya nih untuk mewujudkan anak mandiri secara pembelajaran, pembiasaan, serta tanggung jawab di sekolahan, karena anak TK itu usianya masih sebenarnya masih labil ya. Kadang ada yang sudah mudeng atau paham atas perintah atau eh, sesuatu. Nah, kita butuh waktu yang lama, Putrian. Kira-kira 5 sampai 6 bulan untuk mewujudkan rencana saya itu loh, Putrian. Ya, semoga dalam waktu yang sudah ditargetkan itu terwujud nggih Bu Ella. Kalau sudah Amin. ada target itu kan lebih gampang untuk memotivasi diri Iya, gitu. betul. Oke. Lalu apa nih komitmen yang Ibu buat untuk rencana aksi ini? Nah, untuk komitmen ini eh, yang akan saya lakukan terus melakukan pendampingan murid, memberikan dukungan baik itu berupa pujian atau penguatan-penguatan positif tentunya agar anak bisa termotivasi untuk melakukan eh, perintah tanpa dibantu oleh orang tua seperti itu. Oke.
Semoga komitmennya tidak akan luntur ya Bu Ella. Iya betul. Ya betul. Nah, bagaimana nih Bu Ella? Sudah ada gambaran kan yang untuk dilakukan dalam tindak lanjut permasalahan yang Ibu Ella hadapi? Alhamdulillah sudah ada Bu. Jadi saya semakin mantap nih dengan rencana saya tadi yang saya paparkan, lebih mantap lagi untuk mengimplementasikan nanti di kelas saya Bu. Yang pasti lakukan dulu, coba dulu. Hasilnya kalau belum memuaskan, ganti lagi rencana yang lain. Kan banyak tuh rencananya Bu Ella. Oke, Bu Iya Ella? betul, iya akan saya Oke. coba. Baiklah, saya rasa kita sudah menemukan solusi ya dari permasalahan yang Bu Ella hadapi. Semoga Bu Ella bisa mengimplementasikan strategi tersebut dalam progres keberhasilan mewujudkan kemandirian anak. Ya, Bu Ella. Iya Bu, saya juga mengucapkan terima kasih sama Bu Trian sudah meluangkan waktu dengan unek-unek saya, dan saya juga sudah menemukan solusi akan permasalahan ini, dan saya juga jadi lebih mantap nih untuk menerapkan rencana saya di kelas agar anak bisa mandiri tanpa bantuan orang tua. Nggih Bu Ella, sama-sama Bu Ella. Tetap semangat ya Bu Ella Iya dan Bu. tetap jaga komitmen. Iya, Nah, terima itu dia. kasih. Kalau gitu saya pamit Bu Trian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.